Yo ho ho ho. Assalamualaikum warahmatullahi sobat hijau semuanya. Kembali lagi di acaranya Cuaca Cocok Hijau-Hijau. Anjas, sudah kayak miau aug aja ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Biasa sekarang saatnya ngasuh di apa namanya itu? Berpetualang ya di luar Bandung. Kalau ini sekarang ada di Tasikmalaya. Kita lagi ada di Curug Panetean guys. Maaf ya, tadi saya menunjukkan hasil dari saya jatuh. Jadi dari di perjalanan saya mengalami musibah ya, yaitu 3 jebru ya ke tanah. Jadi lumayan baret-baret, tapi alhamdulillah ya, karena saya rasa kondisi masih cukup masih sanggup untuk lanjut. Jadi kita pun lanjut aja, gaskan aja ya guys. Jangan sedih meskipun malu ya guys. Nah, sekarang kita sudah ada di Curug Panetean guys. Kondisi lagi rame guys, sama para pemuda-pemudi yang lagi bercinta maupun yang lagi berdua dengan bestinya ya. Untuk tempatnya sih untuk OTW kesininya atau untuk trek ke tempat ini lumayan lumayan ekstrim ya. Apalagi kalau misalkan dikasih hujan, karena kondisi jalannya masih masih letak ya, atau masih tanah ya, bukan berbatuan gitu. Tapi ya itu juga ada batu-batu kebek yang kalau misalkan kena air itu pasti licin guys. Jadi harap hati-hati kalau misalkan kesini dalam kondisi hujan. Juga jangan ya, tidak direkomendasikan kesini saat hujan, karena ya selain nanti jalannya ripuh, nanti di si sungainya pun nanti nggak akan bisa direnangi pastinya ya, karena ini lumayan ngeri. Kalau misalkan kita lihat estetik, banyak ini ya, banyak cadas ya, batunya itu agak lumayan tajam-tajam di beberapa titik ya. Dan ini tidak direkomendasikan untuk membawa anak di bawah 8 tahun ya, atau 10 tahun, kecuali memang dia bisa berenang ya, atau memang orang sini. Karena kebanyakan yang ke sini juga kayaknya sih akamsi ya, atau anak kampung sini ya. Cuman kalau misalkan bawa bayi itu saya harap sih jangan ya, karena selain kesini juga ngapain, karena nggak bisa berenang. Karena ini untuk kedalamannya hampir lebih dari 4 cm itu ya, hampir 4 sampai 5 meter. Ada juga yang sampai katanya 6 meter ya. Jadi untuk keluarga atau untuk anak-anak ini tidak terlalu direkomendasikan, kecuali untuk umuran yang 12 tahun ke atas ya, khususnya untuk yang memang bisa berenang ya, jadi lebih aman. Nah, kita untuk menyeberang ke seberang, kita di sini menggunakan jembatan kayu ya. Untuk jembatannya ini cukup PR sih ya kalau menurut saya, karena hanya menggunakan bambu seutas bambu, seutas ya, maksudnya cuman bambu gek udah gitu aja ya. Lumayan ngeri-ngeri sedap ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada rezekinya untuk pengelola bisa lebih dibaikin lagi ya, biar lebih aman dan safety ya. Meskipun itu terlihat memang aman ya, tapi kan lebih aman lebih baik ya. Mudah-mudahan didengarkan oleh pihak yang berwenang. Oke, kita lanjut lagi ke seberang. Ternyata di seberang juga ada warung ya, ada warung warung seperti biasa ya, jual beli makanan dan minuman. Dia pun menyewakan ini ya, tikar atau alas untuk duduk-duduk di sekitaran sini ya. nanti di-cut. Nah, bisa kita lihat ini keramaian kota guys. Mulai dari ini ya, kebanyakan sih di sini pemuda ya, termasuk saya kan pemuda banget ya, masih umur 17 lah, masih sebut pemuda. Jadi termasuk jarang ya kalau misalkan yang dari bayi
dan juga yang lansia termasuk jarang ya, maksudnya yang bapak-bapak gitu. Kebanyakan di sini di umur 40 tahun sampai berapa? Sampai ke 15 tahunan lah. Kebanyakan sih pemuda-pemudi yang hadir di sini. Ya mungkin karena treknya emang kayak gitu. Terus mungkin kalau misalkan yang udah pada tahu lokasinya kayak gimana ya, kayaknya nggak cocok kalau misalkan untuk balita ataupun bapak-bapak ya, kayaknya seperti itu. Mending ke kolam renang aja nggak sih gitu mungkin ya. Karena ya itu sekali lagi untuk tempatnya juga sekali lagi sangat ekstrim ya. Sangat ekstrim dari airnya yang dalamnya lumayan sangat dalam ya. Kalau 4 meter itu situ bukan untuk yang cuman iseng-iseng ya, itu harus bener-bener yang memang bisa berenang ya, karena kan taruhannya amit-amit ya, nyawa ya. Jadi harus benar-benar yang bisa berenang. Lalu kondisi permukaannya juga itu bebatuan, dan juga untuk pegangannya juga nggak terlalu banyak ya. Sisi kiri dan kanannya itu batu yang gede-gede. Jadi harus mencari-cari, kalau misalkan mau naik ke atas itu harus mencari beberapa titik di pinggir-pinggir ya. Nggak semuanya itu bisa dinaikin ya. Jadi ya intinya harus benar jago lah kalau misalkan yang mau berenang di sini. Nggak terlalu jago ya, setidaknya bisa berenang lah ya. Jangan terlalu tidak ahli ya. Oke, sebelum kita berenang seperti biasa kita melamun dulu ya, supaya kan kita baru sampai ya ke lokasi, jadi kita merilekskan diri dulu. Setelah itu kita baru ngegejebur ya guys, sambil ngopi-ngopi manja. Oh ya, untuk tiket masuknya kalau nggak salah 15.000 ya per orang ya. Kalau misalkan salah silahkan di komen-komen aja ya, untuk orang yang orang sini. Kalau misalkan ini harga tiketnya bukan segitu, silahkan aja di komen-komen saja ya. Karena untuk pembayaran bukan bagian saya, bagian yang baju pink itu guys. Jadi kayaknya sih kedengarannya 15.000 kayaknya guys. Untuk lahan parkirnya juga bisa dilihat ya, dari awal-awal video lumayan lega ya. Jadi cukup lah. Tapi kalau misalkan yang bawa mobil, nah itu entah ya parkirnya di mana. Karena untuk OTW ke sini jalannya juga bukan untuk mobil, dan juga yang pasti kalau jalan kaki sih itu waduh, setengah jam lebih kayaknya sampai ke tempat ini guys. Jadi kalau misalkan yang naik mobil, menurut saya pribadi sih mending jangan ke sini, kecuali kalau yang mau trekking atau mau jalan kaki ya. Karena nggak mungkin kalau misalkan mobil masuk ke trekking atau sampai ke tempat ini ya, nggak mungkin sekali, soalnya jalannya juga kayak gitu. Karena sebelum masuk ke trekking yang utama atau akhir-akhir yang menuju ke sini, menuju ke lokasi ini, itu ada perumahan ya, perumahan warga. Kayaknya kalau misalkan yang bawa mobil tinggal diparkirin di situ, lalu setelah itu jalan kaki ya. Dan itu kalau misalkan jalan kaki sih menurut saya sangat jauh ya, hampir beberapa kilometer sih. Kalau misalkan menurut saya bisa hampir sejaman ya kalau misalkan jalan kakinya pelan ya, meskipun tidak nanjak ya, tapi ya cukup lumayan juga ya. Tapi ya kalau misalkan hobi trekking sih silahkan ya. Ya itu bayangin aja ya, itu baru berangkatnya. Terus berenang capek, belum pulangnya guys. Nggak tahu kalau misalkan ada ojek atau bisa minta tolong anterin, nggak tahu ya, kali ada gitu bisa bayar mungkin ya, tapi kan saya tidak tahu. Oke, mungkin itu bukan untuk nakut-nakutin ya, hanya untuk info aja. Siapa tahu ada yang sobat hijau yang mau kesini tapi bawa mobil,
ya menurut saya pribadi sekali lagi tidak direkomendasikan ya. Bagusnya yang bawa motor aja ke sini, jadi biar bisa langsung ke dekat titik lokasi ya, jadi nggak usah di tempat warga markirin bah, harus jalan kaki bah, terus pulang jalan kaki lagi bah, capek deh. Nah, seperti biasa saya melihat kondisi air ya, atau kondisi yang akan kita berenangi, Anyas berenangi. Setelah saya melihat-lihat memang ya, untuk sekali lagi untuk kedalamannya setelah ditanya-tanya memang sangat dalam ya. Yang ada di pertengahan ini kedalamannya di 4 meter. Ada di atasnya lagi itu yang tingkatannya, ada tingkatan gitu ya. Bukan tingkatan dari kedalamannya, bukan, memang dia kan ada curug-curug gitu. Jadi ada curug yang pertama, curug kedua, curug ketiga gitu ya. Ada yang paling atas juga itu, cuman kayaknya kurang banyak yang nempatin ya. Untuk curug yang saya lihat sekarang ini, dia untuk kedalamannya di 4 meteran ya, di 4 meteran. Lalu di atasnya ada yang juga lumayan dalam sih, kayaknya itu hampir 5 atau 6 ya, belum ada yang tahu pasti, cuman itu masih kisaran. Tapi kalau misalkan saya pas mencoba menyelam ke yang kedalaman 4 meter itu, memang sepertinya sih seperti itu ya, hampir kedalaman di 4 meteran. Karena saya juga pegang pakai tangan gitu ya, memang sangat dalam guys. Kalau misalkan yang tidak paham berenang sih kayaknya aduh ngeri guys. Apalagi kalau airnya kan keruh ya, keruh-keruh hijau gitu ya, meskipun bening di atas kelihatannya, tapi kalau dia dalam air kan tetap aja keruh ya. Untuk tempat santainya atau untuk lokasinya ini lega ya, kalau misalkan mau yang sekedar botram atau makan-makan sama keluarga ya. Kalau misalkan tak cocoknya, misalkan yang bawa keluarga ini hanya untuk sekedar botram ataupun makan-makan. Untuk yang dewasanya bisa berenang, tapi untuk anak-anaknya ya mohon dijaga ya kalau misalkan memang bawa anak ke sini. Kalau misalkan ya, cuman ya sekali lagi ini bukan untuk menakut-nakuti ya. Hanya saja kalau misalkan ke sini nanti malah repot atau nanti malah ambak-ambakan ya, karena tempatnya tidak baik untuk anak-anak ataupun mungkin untuk healing ya. Mungkin kan ada beberapa orang ada yang milih-milih tempat healing ya, itu harus dipikirkan ulang ya kalau misalkan mau ke sini. Ini hanya untuk sekedar informasi saja ya guys, bukan untuk menakut-nakuti untuk supaya enggak ke tempat ini, enggak ya. Silahkan aja kalau yang mau ke sini, kita juga enggak memaksakan ya. Silahkan aja langsung menikmati alamnya, karena untuk alam sih sangat indah sekali guys. Hampir 89% saya menyukai tempat ini ya, atau sangat indah untuk masalah pemandangan, masalah tempat renangnya, warganya. Hanya ada beberapa kekurangan ya. Yang pertama ya, yang tadi ya, tidak cocok untuk yang memang tidak suka dengan keribetan ataupun dengan yang jaga anak, jaga yang begitulah ya. Katakan saya lagi, sini sangat amat harus dijaga untuk pergerakan anak-anaknya. Lalu yang kedua, masalah toiletnya guys, atau masalah untuk MCK ya guys. MCK itu mandi cuci kakus ya kalau nggak salah, berarti nggak benar ya. Nah itu harus dipugar atau harus dibenahi ya, karena pas kita kesini ya kurang mantap ya, atau kurang bersih gitu ya, kurang higienis lah, amat sangat jauh dari higienis ya. Mungkin ini hanya untuk ini aja ya, siapa tahu ada yang mendengarkan untuk pengelola. Ini tempat sangat sangat bagus ya, sangat juga bisa menjadi daya tarik tersendiri ya di kemudian hari.
Tapi perihal MCK itu memang sangat amat wajib untuk lebih dibagusin gitu ya, jadi lebih mantap gitu guys. Tapi ya mudah-mudahan ya, bukan berarti saya mengkritik apapun yang ada di sini ya, mungkin memang seperti itu adanya, mungkin gimana kita nggak tahu ya. Hanya aja berharap kita lebih higienis ya, supaya kan tamu yang kesini juga nanti betah ya. Insya Allah juga saya misalkan ada rezeki lagi, ada rezeki umur juga masih bisa kesini lagi, mungkin suatu saat bisa lebih baik lagi, amin. Tapi untuk warganya sih dan juga yang ada di lokasi ya, yang di warung, yang yang nyewain pelampung, ada juga di sini menyediakan pelampung ya guys. Itu 15.000 ya per pelampung. Nah, untuk orang-orangnya di sini sangat ramah guys. Jadi asik lah, bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngobrol-ngobrol banyak lah tentang yang ada di sini, yang nggak boleh dilakukan, dan pantangan-pantangan orang sini ya, yang namanya kita tamu ya, kita menghormati aja karena memang baiknya seperti itu demi ya kedua belah pihak ya, karena kan kita sekali lagi hanya tamu ya. Jadi ya dimanapun kita bumi dipijak, bumi dijunjung, nah pokoknya itulah ya, dimanapun kita berada ya kita harus mengikuti warga setempat. Kalau misalkan nggak boleh gini-gini, pantangannya nggak boleh gini-gini ya kita ikutin aja ya, bukan berarti kita musyrik ataupun takut karena hal yang itu. Sekali lagi kita hanya sekedar menghormati ya guys, kita selama saling menghormati insya Allah ya selamat ya dimanapun itu, insya Allah, semoga Allah menghendaki. Lihat guys, nah ini untuk yang kedalamannya di hampir 5-6 cm ya. Kalau melihat dari airnya yang tenang meskipun ada gemuruh di bagian curugnya sana ya. Saya kebayang kalau di dalamnya itu ada ikan gede guys, ngeri-ngeri sedap. Cuman sayang ya, saya di sini nggak kebanyakan berenang. Berenangnya hanya di yang awal-awal itu, meskipun ya nggak ada yang video ya, karena hampir semuanya langsung berenang. Dan juga kalau misalkan nyimpan tripod sih, yang pas bagian saya berenang itu nggak memungkinkan tidak memungkinkan untuk saya menyimpan atau mendirikan tripod ya, karena di samping-sampingnya itu bebatuan yang bulat-bulat ya, jadi ketakutnya jatuh kalau misalkan nyimpen atau mendirikan tripod. Jadi ya, hampir 100% ketika saya berenang itu tidak di video guys, menyedihkan guys. Nah, karena tangan kaki saya memang baru kena musibah ya, lagi cedera, dan juga si lukanya masih hangat-hangat berencang ya, masih perih-perihnya. Jadi saya juga memang berenangnya tidak terlalu lama ya, pas pindah ke lokasi sebelah ini yang katanya lebih dalam. Saya tidak melakukan perenangan ya. Saya ini kebanyakan ngerokok, makan, main HP, video-video, videoin bature yang videokan acu bro. Tapi ya tak apa ya, karena sekali lagi kondisi tangan kaki saya memang kan lagi luka ya, jadi agak perih. Pas awal-awal juga agak maksain juga, baru kerasa perihnya ya. Dan juga bukan perih sih yang bikin ini mah, yang bikin nggak nyaman itu karena kayak yang bengkak itu ya, kayak yang pegel itu ke kaki ya, terutama yang bagian kakinya. Jadi kalau misalkan kena air itu kayak yang gimana ya, kaku itulah ya. Kalian tahu pastinya yang udah pernah kena luka di bagian kaki, terutama pas bagian yang aktif ya, bagian tumit banget itu lumayan mengganggu kan, apalagi kalau kita kan bergeraknya di situ terus ya. Jadi makin lama kerasa makin nggak nyaman juga. Jadi ya
daripada ya, karena perjalanan jauh masih cukup ekstrim ya, jadi harus punya kondisi badan yang lebih prima ya. Jadi meskipun cedera kita harus memikirkan jalan pulangnya. Takutnya kita maksain berenang di sini, pas jalan kita malah ketambah ngantuk ya. Udah mah cedera terus ketambah ngantuk, terus ketambah hulang-hulang, wah kan bahaya ya guys. Apalagi kan pasti nih pulang di daerah Gempol ke sana itu kita kan pasti malam ya pulangnya. Si perjalanannya pasti malam, jadi kita harus jaga kondisi. Disinilah saya beralasan sebenarnya hanya alasan sih guys. Memang sih kaki perih, cuman sih nggak seperti nggak seperti kayaknya masih bisa lah untuk berenang manja. Cuman memang ya takutnya aja makin parah kan, kecatok kena batu atau gimana malah parah kan, saya nggak tahu. Tapi sih intinya emang serem sih guys. Oke, mungkin video selanjutnya sih ini kayaknya kebanyakannya memperlihatkan yang lagi asik main air guys ya. Jadi nggak apa-apa, sambil menikmati sambil kita bercerita. Oh iya, untuk yang mau berkunjung ke sini atau ke Curug Panetian ini disarankan banget untuk memiliki kendaraan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Maksudnya harus diservis dulu ya, harus fit motornya. Ya, sekali lagi semua juga seperti itu ya. Ini hanya basic aja, dasar aja. Kalau misalkan touring itu ya motornya harus sehat ya. Dan juga yang pastinya bagusnya ketika kesini itu ya pagi hari ya guys ya. Katanya kalau misalkan pagi-pagi itu si airnya masih biru banget, katanya biru ya, malahan bukan hijau ya. Kata yang jaga warung sih gitu. Kalau misalkan pagi sih airnya ini biru di sini kayak gitu ya, karena kan kita berangkatnya juga siang ya, sampai sini di jam 1 kalau nggak salah. Jadi ya nemunya udah burak ya, meskipun ya tetap seperti ini ya, karena airnya ini kan dalam ya, kedalamannya lumayan dalam, dan juga airnya mengalir terus. Jadi meskipun 80 batalion yang mau kesini juga sih kayaknya airnya nggak akan terlalu keruh ya. Siapa sih yang mau ngeruhin air sedalam gini gitu kan? Yang bikin keruh itu biasanya kan kalau misalkan permukaan yang bawahnya itu yang banyak mengendap debu-debu intan atau mengendap kotoran-kotoran yang di bawah itu kan biasanya kena kena sentuhan itu ya, meskipun sentuhan ataupun ya kena para kaki si pengunjung lah. Jadi kan mengocek-ngocek begitu ya, jadi memudal, jadi membuatkan si air itu keruh ya. Tapi ya karena ini dalam si permukaannya, jadi ya kan nggak mungkin kena ucek-ucek ya. Jadi ya kayaknya sih nggak akan kotor ataupun nggak akan butek sebutek-buteknya. Jadi ya tetap bening seperti ini guys. Lihat, hijau lemok kencrong guys, kayak parawan di daerah pedesaan. Anjas. Kalau misalkan bisa kita lihat ya, di bagian atasnya juga ada tempat ataupun ada lokasi yang bisa kita renangi juga. Cuman sih kalau misalkan melihat sih
itu lebih banyak cadasnya ya. Misalkan yang nggak tahu cadas itu ini ya, batu-batu yang tajam ya kayak, jadi batu-batu itu ada bagian titik-titik yang memang tajam dan juga itu berbahaya kalau misalkan dicatrok hulu kakal ke si batu itu ya, antara bisa benjol ataupun bisa melukai ya kayak, dan itu sangat tidak bagus ya kayak, karena hulu kalau misalkan kena batu cadas. Jadi sangat-sangat dihindari untuk bermain-main di daerah air yang berbatu cadas ya, kan kita nggak tahu ya, sifat air itu kan ugal-ugalan ya, ada yang menjedot, ada yang mendorong, ada yang gimana ya, ketambah kita kalau misalkan berenangnya itu mace ya, nggak bisa kontrol pergerakan kita sendiri, tahu-tahu jedor ya kan, kena pala si batu itu kan ngeri ya guys, apalagi kalau misalkan sampai pingsan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang sadar kalau kita lagi pingsan, bisa berakibat fatal. Jadi kalau misalkan ada batu cadas, kalau misalkan si pengurus daerah ini bilang jangan ke situ, lebih baik jangan, ataupun ketika si pengurus itu menyuruh jauhi daerah itu, maka jauhi ya guys ya, karena kan mereka lebih tahu. Jangan kita mentang-mentang jago renang atau berani barbar gini-gini, atau mungkin kita memang orangnya sifatnya nakal ya, berani menantang, itu jangan ya, jangan melakukan hal konyol di tempat orang, kecuali misalkan mau nyelakain diri sendiri mah silahkan di tempat lain aja ya. Jadi lebih baik ikuti peraturan yang ada di sini. Kalau misalkan tidak menerima silahkan ya, jangan kesini gitu, biar selamat lah intinya kan kita, supaya si tempat ini aman, si tempat ini berkelanjutan, dan si tempat ini ya semakin lestari ya, intinya seperti itu. Nah, dan ya ini juga berhubung ngomongin lestari, tepatnya sih memang namanya tangan-tangan manusia itu namanya menyampah itu ya, sangat-sangat menyedihkan ya. Di sini sih nggak terlalu banyak memang ya, tetap sampah sih, tetap sampah ya, buang-buangnya itu memang tidak pada tempatnya guys. Jadi ada bekas pop mie lah, makanan pop mie lah, ada aqua lah ya, gimana ya, namanya juga kadang kita bingung dengan SDM kita sendiri. Kita beberapa mengakui kalau SDM kita ini memang begitu adanya ya, jadi ya nggak bisa gimana-gimana, cuman ya insya Allah mungkin berapa ratus juta tahun nanti kalau misalkan dunia ini masih ada sih, kayaknya Indonesia bisa lebih baik lagi untuk masalah menyampah ya. Tangan ini kadang gatal ya, misalkan apa salahnya ya kita misalkan bawa kresek, tinggal kita gabungin di tempat sampah-sampah itu, kita gabungin di kresek ya. Nanti setelah ngumpul ya, misalkan kita mau pulang ya, kita tinggal bawa. Biasanya kan di daerah itu ada ini ya, ada titik untuk pembakaran ya. Pembakaran itu pasti ada, karena kan nggak mungkin pegawai sampah ataupun pemerintahan yang ingin membawa sampah ini ya, bukan pemerintahan ya, dari ya mungkin maksudnya tukang sampah dari pemerintahan gitu ya, maksudnya tuh yang gitu ya. Nggak mungkin kan ngambil ke sini setiap hari gitu kan, atau ya kayak di kita ini tiap kampung kan ada suka ada yang bawa sampah di rumah kita ya kan, nggak mungkin misalkan ke daerah sini. Nah biasanya itu ada titik tuh buat pembakaran, biasanya di situ kumpulin aja. Kalau misalkan udah dikeresekin, digabungin, dibarengin, asal jangan ada yang beling ya. Kalau beling mah biasanya dipisahin di tempat yang lain, tinggal dilempar di situ guys, lebih aman, lebih bersih ke tempatnya juga ya, ke diri kitanya juga sih kayaknya. Gimana ya kalau misalkan kita nggak nyapa, nggak tahu ya, kalau saya pribadi, bukan saya maksud so iye atau so benar, bukan ya. Kalau misalkan kita nggak nyapa sih kayaknya punya apa ya, iman kita tuh kayak yang ini ya, kayak yang punya kualitas gitu anjas. Jadi kualitas iman kita itu kayaknya lebih wow gitu ya.
daripada kita lempar nyampah, kita biarin aja, bodo amat, nggak akan kesini lagi, atau nanti juga ada yang bersihin, atau emang sudah terbiasa seperti ini dah kita mah. Nah, bisa pemikiran-pemikiran gitu kan banyak ya, tinggal digituin sih, sesimpel itu ya. Tapi ya saya lagi 1000 tahun kemudian lihat Indonesia ya, kalau misalkan dunia masih ada ya, saya juga nggak tahu, saya juga udah kemana, nggak mungkin kan umur saya 1000 guys ya. Seperti itu aja ya, nama juga ya kita ya, atau SDM kita kadang masalah sampah itu memang masih ya susah untuk susah untuk dijelaskan, karena kadang kita ngasih tahu gini gitu juga malah kena hate ya, atau kena omongan so iya, so suci lah, so inilah, mungkin cuma di video doang, di aslinya mah masih sama ya, kebanyakan sih kayak gitu ya. Cuman ya ini nggak apa-apa lah, namanya juga sekedar masukan ya. Balik lagi ke diri masing-masing, kalau misalkan mau kayak gitu terus monggo ya, mungkin memang kadar imannya seperti itu ya. Mungkin kan saya lagi ada moto ataupun ada quote ya, kebersihan sebagian dari iman ya. Jadi ketika kita buang sampah sembarangan, ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan, perlu dipertanyakan apanya? Ya, imannya guys, anjay. Ya, dan kita beres ya, kita bersiap-siap untuk pulang. Sebelum itu kita bisa berbiasa menghangatkan tubuh dulu dengan kopi, dengan merokok-merokok, dan juga ya melihat hasil dari video ya yang kita buat. Ya, sambil menunggu silahkan ya menikmati video dulu. Video apa ya dinikmati, cuman gini doang, tapi ya nggak apa-apa ya, kita paksa untuk menikmati saja guys. Oke, kita sedikit-dikit review atau kita dikit-dikit menilai ya. Kalau misalkan tempat ini 90% sangat-sangat saya rekomendasikan ya. Yang 5%-nya itu masalah kebersihan ya, yang tadi itu. Dan yang 5%-nya itu ya karena itu ya faktor pengunjungnya sendiri ya, yaitu menyampahnya. Memang nggak terlalu banyak sih, saya lagi memang tidak terlalu banyak atau tidak menumpuk, tidak ya. Cuman kan kalau misalkan dari sedikit ada yang nakal nih satu, terus ada yang nakal lagi dua, terus aja kan ada yang nakal lagi, ada yang nakal lagi, terus ada yang nakal, nanti kan jadi malah menggunung ya, karena melihat dengan kebiasaan yang ada yang bertamu ke tempat ini. Cuman ya mungkin warga juga ada beberapa yang memang bebersih ya, atau mempugar si tempat ini ya. Cuman balik lagi ya, ayolah jagalah kebersihan guys. Paling ya seperti itu ya. Kalau misalkan untuk tempatnya hijaunya, asrinya, terus si bagian kolamnya ya, atau untuk berenangnya
itu bagus ya untuk pemandangannya, apalagi kalau misalkan kita foto tuh di bagian tertentu ada titik yang sangat bagus ya, hasil rekomendasi dari bapak-bapak yang nyewain pelampung, dan kebetulan beliau juga memfotokan kita ya, dan fotonya juga amat sangat bagus guys. Nanti kita tunjukkan ya setelah ini. Nah, di sini itu memang sekali lagi direkomendasikan banget untuk yang memang suka traveling, suka beradventure ya. Jadi suka yang trekking gitu, dan mungkin ada beberapa uhti yang memang suka estetikan ya. Karena kan kebanyakan ini ya lagi metanya uhti estetik ya. Nah, ini tempatnya sangat rekomendasi ya. Katanya kalau misalkan lagi berembun juga, wah, masya Allah katanya lebih bagus lagi katanya. Cuman kan itu katanya ya. Ya, meskipun tidak berembun sih, ini hampir 100, nggak 100 ya, nggak boleh ya, karena nggak ada yang sempurna ya. Hampir 95% untuk pemandangan sangat ciamik guys. Dan ini juga katanya bukan titik satu-satunya yang bagus, katanya ke bagian atasnya juga ada, katanya lagi ke bagian bawahnya juga ada. Jadi ada trek-trek itu masih bisa kita explore katanya seperti itu. Cuman kan karena kita kesiangan dan karena kita terlalu kecapean ya berenang, kan kita nggak mungkin sempat untuk explore semuanya ya. Jadi sekali lagi baru katanya. Ya sepertinya dan yang penting ya, yang paling penting itu sih untuk masalah warung, masalah makanan, minuman di sini termasuk aman ya. Ada 2 warung ya, yang ini warung yang ketika entrance atau ketika kita masuk ke lokasi ini ada warung satu, terus yang di seberangnya yang kata kita melewati jembatan bambu itu ya kan, itu di seberang ya, itu juga ada warung ya, dan juga penyewaan alas untuk kita duduk ya, seperti samak atau tikar, itu bisa di situ. Dan itu juga ada warung juga, ada jual makanan dan juga minuman ya, di situ juga ada. Jadi ada 2 ya, jadi maupun kiri maupun yang di seberang, maupun yang di awal ataupun yang di seberang untuk warung itu ada ternyata ya, dan itu lumayan komplit. Hal yang paling nikmat itu di tempat seperti ini tuh ya, sekali lagi kelengkapan masalah makanan ya, atau pangan ya. Jadi kalau misalnya makanan minuman sudah tersedia, itu sudah paling jos ya. Nggak tahu kalau misalkan mahal, ini bukan relatif, tapi ya nanya dulu ya, siapa tahu kan ada tuh katanya di beberapa titik itu atau di beberapa wilayah ya, pernah kan dulu viral yang ternyata harga air minum bisa sampai puluhan ribu ya. Jadi ya baiknya kita nanya dulu sebelum beli, siapa tahu nanti di sini kopi good day bisa jadi 80.000 kan, nggak tahu ya. Jadi ya harus bertanya-tanya dulu. Tapi di sini aman lah, tidak aneh-aneh ya. Good day ya seperti biasa ya, di tempat di tempat rekreasi atau di tempat wisata ya, seperti biasa 5.000 ya guys. Untuk semua kopi biasanya 5.000. Normal aja kalau di sini. Bro,
di sininya beberapa fungsi dinonaktifkan. Nah ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak ya, atau warga sini. Jadi silahkan dengarkan saja kalau kedengeran. Dan ya kalau ngerti bahasa Sunda ya guys. Ini lagi ngebicarain tentang ini ya, pantangan-pantangan dan juga ya seluk beluk lah intinya mah, seluk beluk dari tempat ini. Tapi tetap ya bahasa abdi ka Cijeruk kok udah ninggal di map teh da tercatat da tadi di pantai Cijeruk 2 mingguan kapan ya 2 mingguan kapan ya ka Cijeruk sama namanya Dari Bandung. Bandung Majalengka ya juga danau itu bagus ya danau naon danau perbatasan sareng Kuningan sampai tempat ya itu di perbatasan tempat tinggal biasa saya tapi memang saya sana saya kemana emang saya ya si China teh mejo dia teh tos kaki teh babi gitu nggak pernah pakai dia tapi dia mah lebat nama pami di Subang mah biru area enjing mah tapi tos seueur jalmi we nyatos we biru cuma saya wae pampang le jero ieu teh jero panjang ya kali ini kita dihadap
Oke guys, segitu saja ya. Ini review dari Curug Panetean ya. Sekali lagi ini direkomendasikan banget untuk yang pemuda-pemudi yang mau kesini, langsung aja gaskan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Yang mau subscribe silahkan aja ya, seridonya aja, saya nggak nyuruh juga karena ini juga dokumentasi saja. Tapi kalau misalkan menghasilkan uang ya lumayan ya. Siapa sih yang nggak mau? Ini hanya untuk sekedar informasi, bukan untuk menakuti ataupun mencaci. Kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dimaklum dan mohon dimaafkan ya, karena sekali lagi saya hanya manusia. Dan salam hijau, salam gaskeun, salam tempel, salam daun salam. Intinya jangan lupa ke tempat hijau, karena hijau itu cuaca cocok hijau-hijau. Au, apaan sih guys? Tadinya mau bikin ini guys, mau bikin apa namanya itu? Mau bikin kayak inilah, kayak mata pancing, yes, kayak gitu guys. Ataupun kayak apa? Banyak ya, kayak apa sih namanya itu kalau gitu itu? Ya pokoknya itulah. Cuman susah guys. Apa ya kira-kira guys? Cuaca cocok hijau-hijau, enggak cocok, gaskeun. Masa gitu guys? Ya intinya seperti itu ya. Nanti sambil saya mencari ide yang pas ya dengan apa? Dengan ini kita. Oke. Karena ini kita lagi OTW pulangnya, kita seperti biasa ya sarapan. Kita makan, jajan, dan juga ya istirahat seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuaca cocok hijau-hijau. Au.